Gua ini memiliki 9 kamar, dan semuanya kosong. Tetapi pada saat ini, mata Wang Lin terkunci ke kamar terbesar saat dia berekspresi serius. Di dalam potongan logam itu, jelas dinyatakan bagaimana membuka pintu ke kamar-kamar ini dan ada total 10 kamar. Lokasi God Slaying Chariot adalah kamar ke-10. Hanya ada 9 kamar batu. Di mana yang ke-10, Wang Lin mengerutkan kening. Dia sudah menyebarkan indera ilahi dan tidak menemukan apapun. Wang Lin mengambil beberapa langkah dan menyentuh dinding. Dindingnya terasa dingin, tetapi tidak ada yang aneh dengan itu. Dia merenung sedikit sebelum membuka tasnya. Potongan logam muncul di tangannya. Saat logam muncul, tiba-tiba melepaskan cahaya terang dan mulai memanas. Wang Lin merasa bersemangat. Dia mundur dan melemparkan potongan logam ke udara. Logam mulai menjadi lebih terang sampai mulai meleleh. Namun, tidak ada cairan yang menetes ke bawah. Sebaliknya, itu berubah menjadi awan asap. Di dalam asap berbentuk jamur ini, sosok perlahan terbentuk. Orang ini sangat tampan. Rambutnya bergerak, tetapi tidak ada angin. Ada perasaan yang sangat agung tentang dirinya. Mata Wang Lin menyala saat dia mengambil beberapa langkah ke belakang dan melihat ke depan dengan tatapan dingin. Setelah sosok itu muncul, tangannya membentuk segel, menciptakan cahaya keemasan yang menutupi seluruh gua. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar ketika seluruh gua mulai tenggelam. Tanah di bawah kaki Wang Lin bergetar, tapi dia tetap tenang saat dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Setelah waktu yang lama, guncangan itu berhenti. Di salah satu dinding, sebuah pintu berwarna ungu menyala muncul. Sosok itu membentuk segel aneh dan menunjuk ke pintu ungu sebelum menghilang. Bahkan potongan logam telah sepenuhnya menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk menatap pintu ungu. Termasuk pintu ini, sekarang ada total 10 kamar di gua ini. Wang Lin berpikir, sosok itu pasti Celestial Harta Karun. Dia benar-benar adalah ahli harta pemurnian. Bahkan jika orang menemukan gua ini, sangat sedikit yang bisa menemukan ruangan dengan harta karun yang sebenarnya di dalam. Matanya menyala saat dia berjalan ke pintu ungu. Setelah merenung sebentar, ia dengan cepat membentuk segel yang ditunjukkan oleh sosok itu dan menekan pintu. Pintu segera bergerak dan perlahan membuka. Akal ilahi Wang Lin menyebar dan matanya segera menyala. Kamar ke-10 ini tidak terlalu besar. Selain alat yang tersebar di samping, hal yang paling menarik adalah 3 benda mengerikan di tengah. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah benda yang mengerikan, karena benda-benda ini tampaknya ditutupi oleh sesuatu yang menyerupai kulit binatang buas, dan mencuat keluar dari mereka adalah duri ganas dengan duri seukuran seseorang di tengah. Ini hanya bagian atas benda. Bagian bawahnya seperti kereta perang yang sangat besar yang digunakan oleh manusia dengan 4 roda besar. Kereta ini memiliki lebar sekitar 10 kaki. Dengan mereka bertiga di tengah, mereka mengambil hampir semua ruang di ruangan itu. Ketika Wang Lin berjalan ke kamar, 3 jiwa binatang muncul di atas kereta masing-masing. Binatang buas tampak lebih ganas daripada kereta mereka dan segera mulai mengaum pada Wang Lin. Jiwa-jiwa ini mengandung kekuatan yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Raungan mereka juga dipenuhi dengan kekuatan penetrasi, menyebabkan seluruh gua berguncang. Salah satu binatang memiliki kepala segitiga dan tubuh lembu. Itu tampak sangat kejam dengan ekor di belakangnya. Ada beberapa kemiripan mata, hidung, dan mulut di ekor. Tidak salah mengatakan 2 kepala. Setelah melihat binatang buas ini, Wang Lin segera mencari melalui ingatan Tusi, tetapi ia tidak dapat menemukan apapun. Namun, ada banyak jenis binatang buas di alam semesta, jadi itu tidak biasa untuk bertemu dengan binatang yang tidak diketahui Tusi. 3 jiwa binatang tampak sangat mirip. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah ukurannya. Yang di tengah tampak sangat besar, sementara 2 di sisi tampak lebih kecil. Setelah 3 jiwa binatang muncul, mata merah mereka mengunci Wang Lin dengan tatapan yang tidak ramah. Mereka meraung saat mereka maju ke depan dan mencoba makan Wang Lin. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia mundur selangkah. Tetapi pada saat ketiga jiwa binatang itu melompat maju, rantai yang tak terhitung setebal lengan muncul pada mereka. Rantai ini bahkan melewati jiwa-jiwa binatang buas dan mulai bersinar ketika mereka berada dalam jarak 3 kaki dari Wang Lin. 3 jiwa binatang tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menyakitkan saat tubuh mereka diseret mundur secara paksa oleh rantai dan dikunci ke kereta. Hanya jiwa binatang yang lebih besar di pusat telah berhasil mengisi beberapa kaki ke depan sebelum diseret dengan menyakitkan. Tetapi 3 jiwa binatang itu tidak mau menyerah dan mulai berjuang. Gua mulai bergetar seolah bisa runtuh kapan saja. Wang Lin menenangkan dirinya sendiri. Meskipun dia tidak tahu nama-nama jiwa binatang buas ini, dia telah belajar bagaimana mengendalikan mereka dari potongan logam. Dia juga tahu bahwa masing-masing kereta berisi jiwa binatang dan bahwa rantai mencegah mereka pergi lebih dari 3 kaki dari kereta. Melihat 3 jiwa binatang yang berjuang, Wang Lin dengan cepat membentuk segel menurut informasi dari potongan logam. Saat dia menyelesaikan setiap segel, mereka dengan cepat berubah menjadi cincin hitam.
Setelah 3 jiwa binatang melihat cincin, mereka mulai berjuang lebih banyak lagi. Secara bertahap, gerakan Wang Lin menjadi lebih cepat dan lebih banyak cincin muncul. Segera, lebih dari 100 cincin memenuhi ruangan. Ketika dia menunjuk, mereka semua terbang menuju salah satu kereta. Segel, semua cincin jatuh seperti hujan dan melilit kereta. Jiwa binatang di atas kereta mengeluarkan raungan dan mengungkapkan ekspresi frustrasi. Cincin melilit binatang itu satu persatu. Kemudian kereta melayang ke udara. Saat melayang, ukuran kereta berubah. Perlahan-lahan menyusut sampai hanya seukuran telapak tangannya dan mendarat di tangannya. Wang Lin melihatnya sebelum meletakkannya di tas penyimpanannya. Jika dia ingin menggunakan kereta ini, maka dia harus mampu menaklukkan jiwa-jiwa binatang buas. Namun, dia saat ini tidak cukup kuat untuk melakukan itu. Jadi dia hanya bisa menggunakan metode pada potongan logam dan menempatkan jiwa-jiwa binatang buas dalam kondisi tidur. Sebenarnya, Celestial harta karun surgawi tidak akan pernah berpikir bahwa kultivator formasi jiwa akan mendapatkan kereta pembunuh dewa. Dia percaya bahwa seseorang harus setidaknya pada tahap transformasi jiwa untuk nyaris tidak mengendalikan mereka. Setelah menyimpan kereta itu, ia berbalik ke kereta di sebelah kiri dan menggunakan metode yang sama untuk menyegel jiwa binatang buas yang ada di sana. Akhirnya, hanya ada satu kereta yang tersisa. Yang ini memiliki jiwa binatang terkecil, tapi itu masih bukan sesuatu yang bisa dikendalikan Wang Lin saat ini. Setelah binatang buas ini melihat kedua temannya disegel, dia terus mengaum. Jika itu adalah Celestial harta karun dari masa itu, dia masih akan patuh. Tetapi di hadapan kultivator kecil ini, dia bisa membunuh dengan satu tamparan jika dia dengan kekuatan penuhnya. Harga dirinya menolak untuk membiarkan dirinya menyerah. Wang Lin menatap binatang ini. Dia berjuang memutuskan apakah dia harus mengambil risiko atau tidak. Jika dia menang, maka dia untuk sementara waktu bisa mengendalikan binatang ini. Tetapi jika dia kalah, dia akan dalam bahaya. Setelah merenungkan sedikit, dia menyentuh perangkap binatang di tangannya. Menurut logika, perangkap binatang ini harusnya bekerja. Tetapi jiwa binatang buas ini pastilah binatang buas surgawi ketika masih hidup. Satu masalah adalah apakah perangkap binatang ini akan bekerja atau tidak. Yang lain adalah bahwa bahkan jika itu berhasil, akankah dia mampu menahan jumlah energi spiritual yang akan diserap? Dia merenung sedikit sebelum menyerah pada gagasan mengambil risiko dan menyegel kereta ini juga. Sayang sekali aku tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh kereta pembunuh dewa ini. Tetapi melihat betapa yakinnya Celestial harta karun surgawi ini, aku yakin itu tidak akan terlalu buruk. Juga, jiwa-jiwa binatang yang tersegel dalam kereta ini sangat kuat. Jadi kekuatan mereka seharusnya tidak mengecewakanku. Sedihnya aku terlalu lemah untuk menggunakannya sekarang. Wang Lin menghela nafas sebelum memindahkan pandangannya ke materi pemurnian harta karun di samping. Dia dengan cepat memasukkan segala sesuatu ke dalam tasnya untuk dipegang dan kemudian dengan cermat memeriksanya. Setelah itu, dia berjalan ke pintu ungu dan menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya untuk meninggalkan gua dan berjalan keluar. Wang Lin berpikir, kereta pembunuh dewa ini benar-benar menakjubkan. Mereka tidak membutuhkan batu roh untuk mengaktifkan dan hanya menggunakan kekuatan jiwa binatang yang terperangkap di dalamnya untuk mengaktifkan. Sebagai hasilnya, ini bisa menyelamatkan banyak batu roh. Tetapi jika kereta ini membutuhkan batu roh untuk aktif, mereka mungkin akan membutuhkan batu celestial. Aku hanya tidak tahu apakah ada efek pada jiwa binatang buas ketika mengaktifkan kereta. Dalam keadaan normal, tidak ada sumber energi tak berujung di dunia. Jiwa binatang cenderung rusak setelah sejumlah penggunaan dan bahkan bisa hilang sepenuhnya setelah banyak penggunaan. Sayangnya, Heavenly Treasure Celestial tidak meninggalkan informasi apapun tentang hal itu. Wang Lin menatap langit dan berpikir keras. Saya percaya bahwa harta karun surgawi tidak memiliki cukup waktu sebelum kematiannya untuk meninggalkan semua informasi di dalam logam, jadi dia hanya meninggalkan hal-hal penting. Ini berarti bahwa saya harus secara pribadi melakukan riset untuk memahami lebih lanjut tentang kereta pembunuh dewa ini. Wang Lin berpikir sejenak lebih lama sebelum menyentuh tasnya penyimpanannya dan mengeluarkan senyum tipis. Panen untuk perjalanan ke alam surga ini sangat bagus, tetapi bahayanya juga sangat besar. Jika ada sesuatu yang salah selama runtuhnya fragmen itu, saya kemungkinan besar akan mati sekarang. Semakin besar risikonya, semakin besar pula hadiahnya. Ungkapan itu memang benar. Oleh karena itu, saya harus hati-hati mempertimbangkan undangan Chihu. Wang Lin melayang di udara saat dia dengan hati-hati memikirkannya. Banyak teknik terbang di udara pada sebuah fragmen di bagian selatan alam surgawi. Saat ini ada 3 orang berebut kiok langit. 10.000 kilometer jauhnya dari mereka bertiga, seorang pria parubaya berdiri di ladang berumput sambil minum anggur dari labu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ting Air, jangan khawatir. Saya akan menemukan Anda lebih banyak kiok langit sehingga tubuh Anda akan tetap sama selama 1000 tahun." Pria parubaya ini berasal dari Suzaku, seperti Wang Lin, berjalan di tanah sambil minum.
meminum. Setelah sekian lama, dia berhenti. Melihat ke bawah, wajahnya dipenuhi kenangan lama ketika dia berkata, Ting Er, apakah kamu masih ingat tempat ini? Saat itu, disinilah saya bertemu Anda, tetapi sekarang tidak ada yang tersisa. Dia menghela nafas saat kaki kanannya dengan lembut menyentuh tanah. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Dia dengan cepat turun sampai tiba di sebuah gua yang sangat besar. Di dalam gua ada menara yang dikelilingi oleh gas hijau. Pria parubaya itu mengambil satu langkah dan berjalan melewati gas hijau menuju menara. Menara ini memiliki 3 lapisan. Bagian dalamnya sangat sederhana dan tampak sangat mirip dengan rumah seseorang, tetapi ada kesan elegan. Saat orang ini memasuki menara, tatapannya menjadi lembut. Dia berjalan melewati ruangan dan menyentuh semua perabotan sebelum duduk dan bergumam. Ting Er, ini tempat aku bertemu denganmu. Matanya mengungkapkan rasa cinta yang mendalam saat ia dengan lembut mengeluarkan sebuah pagoda dari tasnya. Dia menggosok pagoda dan itu memancarkan cahaya putih. Setelah cahaya putih menghilang, tubuh seorang wanita berpakaian putih muncul di lengannya. Dia tersenyum dan berkata, lihat Ting Er, kita sudah di rumah. Wanita ini sangat cantik. Dia memiliki aura tentang dirinya yang membuatnya tampak seperti peri. Kulitnya putih, tetapi ada juga sedikit merah. Jika seseorang diberitahu bahwa dia masih hidup, mereka akan mempercayainya. Untuk beberapa alasan, saat dia muncul, dia sepertinya cocok dengan lingkungan sekitarnya. Seolah-olah tempat ini miliknya. Pria parubaya itu menyentuh lembut wajah wanita yang sudah mati itu. Kasih sayang di matanya semakin dalam ketika dia bergumam, ketika saya pertama kali memandang Anda, saya tahu Anda akan menjadi istri saya. Saya tidak mungkin salah. Ting Er, apakah Anda suka nama ini? Ini nama yang kupilih untukmu. Dia bergumam sambil mencium dahi wanita itu dengan lembut, memperlihatkan ekspresi puas. Untukmu, aku menyerahkan hak untuk menjadi kepala sekte. Untukmu, aku mengkhianati guruku. Saya tidak menyesal. Saya tidak menyesal sama sekali. Siapa yang peduli kalau mereka bilang aku gila? Saya tidak gila. Setelah membelai wajah wanita itu untuk waktu yang lama, dia berdiri. Ting Er, ayo kita naik. Ada lemari untuk Anda di lantai atas. Bagaimana kalau kamu membiarkan suamimu merias wajah untukmu? Pria itu membawa wanita itu ke atas. Di samping meja rias, pria itu meletakkan wanita itu. Dia bergumam, Ting Er, apakah kamu bahagia? Saya sangat senang. Kenapa kamu tidak bicara? Ayo bicara. Apakah kamu tidak bahagia? Tolong bicara. Tolong bicara sekarang. Kenapa kamu tidak mau bicara? Suara pria parubaya itu semakin keras. Dia melemparkan pensil itu ke samping saat dia mengguncang wanita itu dan suaranya menjadi semakin keras. Setelah waktu yang lama, pria itu terkejut. Dia dengan cepat memeluk wanita itu dan bergumam, maaf, Ting Er, tolong jangan salahkan saya. Saya tahu saya salah. Aku tidak akan pernah berteriak padamu lagi. Tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku. Tidak ada. Jika ada yang berani, saya akan membunuh mereka. Membunuh. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu mencium wajah wanita itu beberapa kali sebelum tersenyum. Ting Er, lihat, menara ini awalnya akan runtuh, tapi aku bisa mempertahankan kondisinya karena ini adalah rumahmu, rumah kita. Kamu pasti lelah. Beristirahatlah sedikit. Pria parubaya itu membawa wanita itu ke tempat tidur. Dia duduk di sisi tempat tidur dan menatap wanita itu dengan tatapan lembut. Ting Er, ketika aku pertama kali melihatmu, kamu berbaring di sana seperti ini. Tidak ada yang berubah sejak saat itu. Ting Er, apakah Anda masih ingat? Ketika saya pertama kali datang ke alam celestial, saya datang untuk menemukan energi spiritual celestial. Tetapi saya menemukan Anda di sini. Ketika saya pertama kali melihat Anda, saya tahu Anda adalah istri saya. Jadi saya tinggal di sini bersama Anda untuk waktu yang sangat lama. Saat dia berbicara, tangannya mengulurkan tangan ke tangan wanita itu. Saat dia menggosok tangannya, dia berkata, kamu begitu sempurna. Kamu milikku. Tidak ada yang bisa mencuri kamu dari saya. Ting Er, katakan padaku, kau juga mencintaiku kan? Dibandingkan dengan energi spiritual celestial, kamu adalah harta yang nyata. Pria parubaya itu tersenyum ketika dia berbaring di samping wanita itu dan bergumam, oke Ting Er, mari kita istirahat malam ini. Besok, suamimu akan pergi menemukan lebih banyak ciok langit untukmu. Tidur. Jangan takut, saya di sini. Wang Lin terbang di udara dengan ekspresi bertekad di wajahnya. Batas waktu 1 bulan hampir naik dan dia memutuskan untuk pergi ke tempat yang disebutkan Chihu. Mengabaikan 3 pedang surgawi, hanya peti mati besar yang terbuat dari batu giok surgawi sudah cukup godaan. Dia percaya bahwa dengan sejumlah besar giok langit, dorongannya untuk tahap transformasi jiwa akan jauh lebih mudah. Mencapai tahap transformasi jiwa memiliki arti yang sangat berbeda bagi Wang Lin. Begitu dia mencapai tahap transformasi jiwa, si Tunan akan dapat bangkit. Namun, Wang Lin hanya pada tahap awal formasi jiwa dan sangat jauh dari tahap akhir. Tak terjadi kapan dia beri tahap forward. Tapi, dia tidak cemas sama sekali. Dia makin saftames when the kultai face. Segala sesuatu yang after very gracing. Selain semua itu, beberapa ramuan langit juga sangat menggoda bagi Wang Lin. Jika dia membawa itu kembali ke Limuan, dia akan bisa membuat beberapa pil berkualitas tinggi. Ini akan memungkinkan tingkat kultivasinya meningkat lebih banyak lagi. Kecuali pil memiliki efek yang sangat kuat, Wang Lin tidak akan dengan santai meminumnya. Bagaimanapun, pada tahapnya, itu terutama tentang pemahamannya sendiri. Pil tidak sepenting itu. Tetapi pil yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan dari alam surgawi akan sangat berbeda. Setelah dia membuat keputusan, tubuhnya terus naik ke
langit menuju pusaran. Dia hanya perlu menggunakan batu giok saat memasuki pusaran untuk pergi ke tempat pertemuan. Pada saat ini, pada sebuah fragmen di bagian tengah alam surgawi, berdirilah Chihu. Di depannya adalah array transfer. Mata Chihu tenang. Dia telah menunggu di sini selama 7 hari. Selama 7 hari itu, ada beberapa bajingan yang datang, tetapi mereka semua telah dibunuh olehnya. Dia sedang menunggu 2 orang. Chihu 70% yakin bahwa mereka akan dapat kembali dengan imbalan besar jika keduanya datang. Dia percaya bahwa keduanya akan tergoda setelah melihat peti jade. Lagi pula, godaan ini adalah sesuatu yang sulit bagi siapapun untuk menolak. Akibatnya, Chihu tidak terburu-buru. Kedua orang itu dipilih olehnya setelah seleksi yang cermat. Bukan hanya orang pertama yang sangat terkenal, tapi mereka juga memiliki koneksi dengan klan iblis raksasanya. Adapun orang kedua, Cheng Niu, Chihu tidak bisa melihat menembusnya. Meskipun dia hanya pada tahap awal formasi jiwa, Chihu masih merasakan bahaya darinya. Setelah berpikir lama, ia memutuskan untuk mengundang Cheng Niu. Bagaimanapun, semakin kuat mereka, semakin tinggi peluang mereka untuk berhasil. Adapun apakah dua lainnya akan mencoba membunuhnya untuk harta? Chihu percaya bahwa ia akan bisa keluar dengan aman dengan kekuatannya. Waktu perlahan berlalu. Pada hari ini, formasi di depannya tiba-tiba menyala dan perlahan mencerahkan area itu. Cahaya menyilaukan ini tidak berpengaruh pada Chihu. Dia dengan tenang menoleh ke formasi dan diam-diam berpikir, mereka datang, tapi dia tidak tahu yang mana. Begitu cahaya dari formasi mencapai tingkat tertentu, tiba-tiba redup. Tak lama kemudian, sosok yang sangat indah muncul. Wanita ini terlihat sangat cantik, tetapi dingin di wajahnya sangat menakutkan. Udara dingin menyelimuti daerah itu dan salju bahkan mulai turun di sekitarnya. Adegan ini terlihat sangat mengejutkan. Mata Chihu bersinar dan dia berpikir, ini dia. Dia tertawa dan menggenggam tangannya. Rekan kultivator Red Butterfly, saya telah menunggu Anda untuk waktu yang lama. Wanita ini adalah jenius Sui Yu, Red Butterfly. Dia dengan dingin menatap Chihu saat dia keluar dari formasi dan berkata, jika apa yang kamu katakan salah, aku tidak akan membiarkan ini berakhir dengan mudah. Chihu mengungkapkan tatapan percaya diri dan tersenyum. Rekan kultivator kupu-kupu merah dapat tenang. Sejak kamu datang, aku bisa memberitahumu. Giok ini secara pribadi dibuat oleh nenek moyang sekte setan iblis raksasa saya, Shizu. Dia seharusnya tidak punya alasan untuk berbohong. Shizu, wajah Red Butterfly sedikit rileks. Shizu ini adalah senior dari tuannya dan mereka memiliki beberapa koneksi. Bagaimanapun, hanya ada 2 klan di Suzaku yang bukan asli dari planet ini. Klan setan raksasa dan Sueyu. Secara alami, kedua klan tetap berhubungan satu sama lain. Bisa dikatakan bahwa klan setan raksasa adalah sekutu Sueyu. Karena itu dibuat secara pribadi oleh Shizu sendiri, maka aku akan percaya padamu dan pergi bersamamu dalam perjalanan ini. Saya tidak ingin harta apapun selain peti jade surgawi itu. Itu pasti milikku. Suara Red Butterfly sangat ditentukan. Chihu mengerutkan kening dan diam-diam berpikir bahwa Red Butterfly ini terlalu sombong. Meskipun dia tertarik pada peti mati jade surgawi, 3 pedang surgawi adalah hal-hal yang harus dia dapatkan. Jika hanya 2 dari mereka, itu akan baik-baik saja. Tapi kemudian tidak akan ada yang tersisa untuk Cheng Niu jika rampasan itu dibagi di antara mereka berdua. Chihu merenung sebentar sebelum perlahan berkata, rekan kultivator Red Butterfly, masalah ini tidak begitu mudah diputuskan. Lagi pula saat kita berdua satu legam bergabung dengan kita. Red Butterfly tenang bertanya, oh, siapa?